Ibarat kita bersahabat, kita banyak ngobrol, kita dekat. Kalau pengen Allah dekat sama kita, baca Qur'annya. Ya. Ini sarana kita dekat sama Allah. Nggak mungkin Allah akan nutup jalan kita. Nggak mungkin Allah akan menjauhi kita. Nggak mungkin Allah ngasih ujian yang berat. Lah kita aja bersahabat dengan Allah lewat Qur'an. Keren. GSI Channel, cerdaskan akal, iman, dan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat GSI Channel yang mulia, alhamdulillah kita sampai lagi di segmen yang keren, segmen Bincang Tokoh. Kali ini kita ketemu dengan Ustadz Rizal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ganteng sekali antum. Ketemu orang soleh beda emang rasanya. Alhamdulillah. Sahabat GSI Channel, Ustadz Muhammad Rizal lengkapnya. Beliau adalah trainer kawakan dari PPA. Antum pasti pernah dengar PPA, Pola Pertolongan Allah. Sebuah usaha dakwah tentunya ya, tapi dalam bidang kebangkitan perekonomian umat. Dan beliau seling keliling Nusantara untuk memacu, untuk membimbing, untuk mengguidance terutama calon-calon bisnismen yang insya Allah akan punya kontribusi yang besar dalam perekonomian umat. Dan beliau ini punya banyak certified. Kalau saya baca di internet panjang banget certified-nya ya. Hypnoselling, Masya Allah, keren banget. Ini kayak Tony Robbins-nya Muslim lah. Begitu ya Ustadz ya? Iya siap, bismillah. Itu mulai memotivasi, aktivitas memulai memberikan motivasi dari kapan tuh Ustadz? Dari SMA kayaknya. SMA dari kan, SMA udah manggung-manggung gitu? Manggung terutama buat anak-anak SMP. Oh oke. Karena dulu kan SMA itu udah merangkap ngajar Diniyah Awaliyah ya. Madrasah Diniyah Awaliyah. Ya sekaligus tuh jadi ngajak mereka memotivasi. Apalagi dulu kan aktif di Rohis. Rohis kan leadershipnya bagus kan. Jadi kasih lagi ke bawah. Ternyata memang kayaknya jadi jalan hidup. Kok menikmati. Kayaknya jiwa antum di sana. Sepertinya begitu. Keren apalagi banget. Motivasi kalau ngalamin sendiri beda rasanya. Jadi ketika memang ngalamin keterpurukan, mengalami kehampaan, mengalami salah jalan, akhirnya bisa memotivasi itu ada ceritanya dan itu yang menarik. Banyak orang merasakan kok getarannya beda ya ketika dimotivasi antum. Ya karena ya saya ngalamin gitu. Jadi antum pernah jatuh ke bawah titik nadir gitu, dan kemudian bangkit. Ya, insya Allah. Ya. Itu boleh tahu masalah apa tuh? Waktu itu sempat yang paling berasa adalah gagal UMPTN. Ketika gagal tuh masuk perguruan tinggi kan. Itu ibaratnya nilai tryoutnya bagus, bisa lulus lulus UI, berapa kali uji begitu. Pas qadarullah pas tes sesungguhnya nggak lolos gitu. Itu nggak lolos tuh bikin drop start. Sempat mikir kok bisa begini, apa yang salah gitu. Akhirnya wah ini ya nggak mau menduga-duga, cuma bilang wah mungkin kurang lebih baik lagi. Ya kurang lebih kerja keras lagi. Kurang berdoa lagi. Jadi saya memang langsung buru-buru nyalain diri sendiri lah. Keren tuh. Saya nggak mau nyalain keadaan. Kenapa? Buat saya keadaan itu tercipta ya karena diri kita sendiri juga. Keren tuh. Lingkungan kita yang milih. Keren. Kalau belajar jadi pinter nggak, kita yang milih. Benar. Jadi artinya saya bilang ini salah saya nih. Ini mungkin saya yang terlalu overconfidence. Mungkin saya yang juga terlalu nggak aware sama detail-detail yang lain. Sehingga akhirnya dari situ saya coba perbaiki. Alhamdulillah nggak pakai lama dapet tawaran. Coba jalur langsung ke IPB, malah diterima gitu, malah diterima. Jadi memang ada jeda yang memang Allah ajarin gitu. Terkadang ya desain Allah lebih hebat lah, intinya begitu. Benar. Desain Allah lebih hebat. Ente boleh punya desain yang hebat, tapi kalau nggak menyertakan Allah, ente nggak ada apa-apanya. Bahasanya begitu tuh. Keren jadi akhirnya pas ketika masuk IPB, alhamdulillah dengan izin Allah ya teruslah bertransformasi dari seorang Rizal A ke Rizal A Aksen dan seterusnya sampai sekarang. Nggak kebayang sih, Ustadz nggak kebayang. Bukan cuma bisa memotivasi di nasional, bahkan beberapa negara yang saya kunjungi ketika saya kerja dulu, target saya hit, mereka minta juga motivasi bagaimana menaklukkan market Indonesia, bagaimana membangun SDM di company Anda sehingga roda kerja dari sales, tim dan semuanya itu jadi luar biasa. Karena memang ini by data waktu itu dia lihat ini pertumbuhannya terlalu signifikan, apa yang Anda lakukan. Jadi akhirnya saya sampaikan memang ada metode-metode yang saya terapkan dan itu metodenya kalau agak boleh idealis saya bilang metodenya metode dari agama saya yang ajarkan gitu. Islam tuh komplit saya bilang sebenarnya sudah ada. Walaupun memang secara ilmu dunia banyak, tapi Islam tuh komplit dan ada.
ketika itu malah saya terapin ya sukses gitu. Sukses itu perusahaan pertama dan terakhir Ustaz. Jadi saya berkarir dari 2003 sampai 2017. 2003 sampai 2017 di satu perusahaan namanya PT Golden West itu Artajaya. Berkarir di situ dari posisi awal itu sales, ya sales eksekutif sampai terakhir posisi GM. Masya Allah. Bahkan bangun 2 perusahaan lagi di bawahnya yang saya kawal. Itu demi Allah saya bisa katakan dari ya Allah udah ngajarin sebenarnya, Quran udah ada. Benar. Nabi udah ngajarin cara bisnis. Saya cuma terapin itu dalam konteks yang jauh lebih soft. Jauh lebih softnya misalnya saya terapin ya waktu di sales saya udah gini aja. Anda kerja dengan misal jam 8 kita mulai, jam 5 kita pulang. Tolong jam 8 sampai jam 5 fokus benar-benar kerja, nggak ada sampingan. Kenapa? Karena sampingan itu akan mengotori penghasilan Anda. Itu yang nggak berkah. Jadi nanti Anda susah kerjanya. Pokoknya lakukan aja sesuai akad kita kerja, kontrak kita kerja jam 8 sampai jam 5. Anda istirahat 1 jam, silakan itu bebas. Selebihnya kerja. Walaupun dapat omset nggak dapat omset, yang penting Anda lakukan prosesnya, Anda tawarin, Anda bawa produk. Biarkan Allah yang sisanya gitu. Keren. Dan itu terjadi. Keren sahabat Gesi Channel, ini pelajaran berharga. Sempet tadi saya garis bawahi dan ini menarik banget. Gimana ceritanya kok beliau bisa jadi seorang motivator? Dan secara mengejutkan jawabannya adalah itu energi ilham yang muncul ketika beliau dalam keadaan terpuruk. Dan luar biasanya ketika orang terpuruk, tadi kita belajar dari pengalaman Ustadz Rijal. Yang pertama, jangan playing victim, jangan nyalain orang. Dan yang kedua, muhasabah. Kembalikan ke diri sendiri, kemudian bergantung sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Dan itu resep yang beliau gunakan untuk semua urusan. Ya. Tadi kita dengar bersama karir beliau cemerlang, melonjak tajam hanya gara-gara menggunakan kekuatan yang ada dalam Islam. Iya, betul. Al-Quran itu bicara tentang semua. Bahkan Al-Quran adalah motivator terbaik. Begitu ya Ustadz ya? Totally agree. Masya Allah. Informasi bahwa 3 putra-putri beliau itu ada di pondok ini. Dan ini jadi beban berat betul bagi kami. Semoga Allah bantu kami untuk melaksanakan amanah yang berat ini. Ini mumpung datang ke sini nih Ustadz. Ya. Kita nih pengen minta tips dan trik gimana sih caranya memotivasi, menginspirasi, memacu semangat santri agar dia berprestasi, agar dia mencintai Quran, agar dia belajar sungguh-sungguh bidang IT. Kita minta resepnya. Ya, yang paling pertama sebenarnya saya berterima kasih. Sebenarnya saya hanya membawa bahan mentah nih, ibaratnya raw material, tapi yang jadiin adonan sehingga terbentuk jadi satu sajian yang luar biasa itu di sini malah. Sebenarnya saya malah bersyukurnya luar biasa. Anak saya ditakdirkan di sini di sekolah impian. Kenapa? Belajar dari kakaknya dulu SMP-nya di tempat yang berbeda, ya kan? Sifat Aulia yang diterima di Mesir itu kan, sebelumnya SMP-nya di tempat yang berbeda. Nah ketika saya tanya mau lanjut kemana, beliau nyebut ini sekolah impian. Jadi beliau sendiri yang searching. Ya beliau searching, beliau yang cari tahu. Saya fungsinya sebagai orang tua, I'm fully support. Pokoknya impian anak, kebahagiaan dia, kebahagiaan saya. Ya saya tidak mau memaksakan impian saya, karena impian saya itu sudah lewat. Impian saya untuk saya harusnya, impian anak saya untuk anak saya. Yes. Saya tinggal bagian dari supportnya, ya menyediakan apapun yang dia butuhkan. Ketika dia bilang mau ke sini, ya saya lihat, ngobrol, saya bilang oke nak, bismillah, semoga kamu lolos ya. Dan ternyata alhamdulillah lolos kan, masuk di sini bisa sekolah. Dan saya sampai berbincang sama istri saya, bilang ini luar biasa ini. Karena saya tahu betul karakter anak saya yang nomor 1, si kakak ini, si perempuan sifat Aulia. Ya kalau untuk dibilang rajin, ya so-so lah. Tapi justru effort, kerja keras, itu saya tumbuh di sini. Punya rasa greget, ingin sukses, ngejar ketertinggalan, ada ambisi, punya impian. Malah saya bilang di sini, saya bilang ini nggak kita lihat ya waktu di SMP, apa karena program yang tidak memenuhi apa yang jiwa dia, atau memang ibarat kunci sama gembok nggak ketemu. Justru malah di sini saya lihat eksplorasinya luar biasa, kepribadiannya luar biasa, bahasanya jadi anak idaman lah. Saya bilang ini luar biasa ya, kita ngasih bahan mentah.
tapi jadi adonan yang menarik gitu. Jadi yang ya Allah, saya bilang ini luar biasa. Makanya menjadi sangat surprise buat saya pribadi ketika beliau ngabarin dapat beasiswa di Mesir, itu kami pun nggak kebayang, Ustaz. Nggak kebayang. Itu saya sampai sujud syukur. Dan kalau ngomong keluarga besar, nggak ada keluarga besar saya yang sekolah di luar negeri sampai ke Al-Azhar tuh nggak ada. Ini bisa bilang anak atau cucu perdana yang bisa keluar. Dan itu kebanggaan luar biasa. Alhamdulillah. Saya bilang sebenarnya faktor utamanya adalah di sininya, justru malah di sekolah impiannya yang mencetak itu. Saya akui itu bahwa kalau bisa saya katakan 90%-nya ada di sini. 10%-nya kalau yang antum tanya bagaimana biar anak bisa istiqomah, anak bisa sukses dan sebagainya. Kalau saya tetap ya dalam konteks koridor bahwa saya dan istri menjaga sebisa mungkin jangan ada kemaksiatan yang kita lakukan sebagai orang tua. Jangan ada kemaksiatan. Jangan ada kemaksiatan. Anak kita kan perpaduan sperma kita dan ovum si istri. Jadilah anak. Ya. Artinya kita punya sumbangsi darah daging dia dari kita. Nah ketika orang tuanya, parentsnya bikin maksiat, udah turun. Saya bilang karakter malesnya, karakter maksiatnya turun. Saya bilang. Makanya orang tua yang nggak bermaksiat itu udah menjaga anak otomatis, insya Allah. Sahabat Gasi Channel, satu jawaban yang memang keren banget. Apa tips dan trik agar anak kita itu termotivasi, terinspirasi? Dan beliau tidak bergantung kepada quote yang keren, beliau tidak bergantung kepada action plan yang panjang, tapi beliau bergantung sepenuhnya kepada Allah dengan kata kunci tadi, jangan bermaksiat. Kalau orang tua nggak bermaksiat, insya Allah kebaikan itu turun kepada anak dalam wujud mudah belajar, mentalnya kokoh, istiqomah juga tercapai. Ini keren banget nih. Saya jadi ingat seringkali Ustadz kalau ada parent nanya, Ustadz minta resep bagaimana supaya anak ini berprestasi. Saya juga sering katakan gini, tambah ibadah. Mau ibadah sunnah, mau sunnah apapun silakan, tapi ibadah itu antum dedikasikan untuk kemudahan anak. Biasanya kalau parent menjalankan ini Ustaz, itu efeknya, dampaknya itu ke anak. Jadi rajin, jadi mudah hafalannya. Jadi saya benar-benar setuju banget bahwa cara terbaik untuk memotivasi dan menginspirasi anak adalah orang tuanya mendekatkan diri kepada Allah. Tadi satu resep yang patut kita tiru, jangan bermaksiat. Ya. Keren. Satu lagi Ustaz. Ini ya juga tadi itu ngomong ikhtiar langit ya. Ya. Bagaimana kita ngerayu langit. Yang kedua, ikhtiar bumi juga perlu. Satu yang saya tekanin ke anak saya, jangan pernah salahin guru. Oke. Kenapa saya bilang? Imam Ahmad bin Hanbal bilang tanda syukur itu 3. Satu, ibadah kita lebih baik. Ibadah baik. Kedua, berkhidmat sama orang tua bertambah lebih baik. Oke. Yang ketiga, berterima kasih sama orang yang sudah berjasa. Saya bilang guru kamu itu udah menginvestasikan waktu, pikiran, sekolah juga bikin program baik. Kalau nggak cocok, jangan marah-marah. Ketemu guru yang metodenya nggak cocok, jangan marah-marah. Kamu harus bilang alhamdulillah. Keren. Ini bagian dari cara belajar. Karena nanti di luar sana banyak orang nggak cocok. Kalau skup kecil aja kamu nggak cocok, nanti kamu akan marah-marah mulu di luar sana. Bersyukur nak, saya bilang bersyukur. Ya biasa kan anak kadang-kadang ini aku begini sama guru begini. Saya bilang istighfar nak, istighfar. Kenapa? Karena ketika kamu bermaksiat dengan cara begitu, iblis ketawa, ilmu gak masuk. Makanya susah hafal, susah berubah, jadi males dan sebagainya. Kenapa? Karena kamu mengizinkan hati kamu bermaksiat dengan cara membenarkan. Itu mana ada sih guru yang jelek? Gak ada program yang dibuat untuk buruk, gak ada. Cocok gak cocok itu tentang situasional aja nak. Mungkin awalnya gak cocok, nanti lama-lama cocok. Itu namanya biasa lah, sama kayak orang gak biasa makan sambal, lama-lama akhirnya kuat pedas. Bismillah. Jadi itu saya tekanin Ustaz. Artinya saya tidak ingin gitu anak saya menodai ilmu yang dia terima dengan keburukan gitu. Karena biar bagaimanapun guru itu tetap akan memberikan terbaik. Jangan sampai ibarat air yang sudah bersih jadi akhirnya kita kobok-kobok sih, kita kotorin karena kita berprasangka yang buruk-buruk. Keren. Itu penekanan saya Ustaz. Dual itulah. Kita punya tambahan yang nomor 2. Yang pertama disebut beliau dengan upaya langit. Dan sekarang ada upaya yang membumi, yaitu jangan salahkan guru. Terkadang manusia repot. Dia dapat guru galak, ndak mau minta yang lembut. Ketika dikasih guru lembut, tetap aja malesnya ada. Dia minta yang gratis. Ketika dikasih gratis, tetap aja malesnya ada. Santri yang keren itu
Dia bersyukur dengan apapun tipikal guru yang diutus Allah untuknya. Kalau galak berarti bagus dong bisa lebih disiplin. Kalau baik berarti bagus dong bisa menyentuh hati. Seperti itu saya rasa. Yes. Jangan salahkan guru dan jauhi maksiat. Insya Allah akan sukses. Tips dari Ustadz Rizal. Siap. Baik, Ustadz Rizal, antum sudah malang melintang di dunia motivator. Tentu banyak banget yang minta bantuan antum, konsultasi ke antum. Informasi ini untuk sahabat Gaisi Channel. Beliau selain motivator, beliau juga konsultan. Bidang apapun saja. Bidang bisnis beliau oke. Bidang pengembangan diri beliau oke. Apalagi yang akhir-akhir ini sering beliau lakukan adalah konseling rumah tangga. Barang siapa yang punya masalah bisa hubungi Ustadz Muhammad Rizal. Beliau dengan senang hati akan bantu. Nah, sekarang kita mau minta tipsnya. Susah banget bikin anak remaja itu bisa istiqomah. Lebih susah lagi bikin anak istiqomah pada Al-Quran. Nih Ustadz, gimana nih Ustadz? Ya. Jadikan anak istiqomah sama Al-Quran nih, gimana nih Ustadz? Masya Allah. Satu ya, saya akan terkorelasi sama jawaban saya sebelumnya tentang kemaksiatan. Ya. Maka kalau pengen istiqomah, anak kita istiqomah, ya kita juga istiqomah ibadah orang tuanya. Kita mesti jaga, ya selain yang wajib ya tambah yang sunnah seperti yang tadi disampaikan Ustadz Pur. Ya kita istiqomah dalam kebaikan. Ya kalau dalam Islam kan ada istilah tawassul, ya Allah kebaikan ini semoga ya Allah amalnya untuk anak hamba lebih istiqomah. Jadi kan doa orang tua yang tersambung tuh. Jadi kebaikan orang tua yang juga istiqomah. Rumusnya kita harus berbuat kebaikan, jangan sampai berhenti. Ya karena biar bagaimanapun istiqomah atau tidak itu urusan hati. Hati yang genggam Allah. Berarti kita rayu Allah. Yang kita rayu Allah, mau bikin program apapun, mau reward apapun, mau punishment apapun, sepanjang kita nggak tarik Allah terlibat, ya nggak bisa. Makanya kita libatin Allah. Bagaimana Allah jatuh hati ke kita? Ya kita cari amal-amal yang menyenangkan Allah untuk kita gitu kan. Misalnya kita dengan sengaja beramal, dengan sengaja kita sedekah, sengaja infak, sengaja wakaf. Dengan segala apapun keterbatasannya, apapun. Kayak belajar dari Nabi Ayub lah, dia masih bisa sedekah dengan badannya ketika ada ulat gitu ya. Jadi kalau ngomong sedekah bukan berarti saya pada saat saya bisa, enggak. Mau 1.000 rupiah, mau 5.000, tunjukkan sama Allah saya komitmen, saya istiqomah sedekah. Itu saja. Masa insya Allah akan Allah mudahkan jalan-jalannya. Kalau terkhusus tadi bagaimana istiqomah sama Quran, tentu kita balikin orang tuanya. Hai orang tua, Anda pengen anak Anda hafal Quran atau istiqomah Quran, Anda juga baca Quran dong, istiqomah dong. 1 juz, kalau kurang 1 juz istighfar, banyak minta ampun, kenapa nggak sampai 1 juz gitu kan. Quran itu sarana antum ngobrol sama Allah. Nah, kita bukan nabi, tapi kita bisa ngobrol dengan baca kalamnya. Bisa. Ibarat kita bersahabat, kita banyak ngobrol, kita dekat. Kalau pengen Allah dekat sama kita, baca Qurannya. Ini sarana kita dekat sama Allah. Nggak mungkin Allah akan nutup jalan kita. Nggak mungkin Allah akan menjauhi kita. Nggak mungkin Allah ngasih ujian yang berat. Lah kita aja bersahabat dengan Allah lewat Quran. Quran ini kalam Allah. Yang Allah emang titipin, nanti pada saatnya ketika sudah mau datang hari kiamat dihapus semua, hilang semua. Umum sekarang masih ada, masih dekat, ada di rak rumah kita, ada di pelukan kita. Apalagi kamu berkomitmen menjadi seorang hafidh atau hafidhah, saya bilang ke anak saya, cara paling gampang dapetin Allah, ditolong sama Allah, Quran. Quran. Kamu nggak boleh sama orang tua bantu sebatas yang dia mampu. Tapi kalau Allah dengan segala kekuasaan dia bisa bantu antum tanpa batas. Itu luar biasa. Makanya saya bilang Quran itu jadikan sarana ngobrol. Jadi kalau nggak ngobrol sama Allah tuh ada rindu, ada yang salah nih, ada yang kurang nih. Dan gak usah buru-buru nikmati, mulai tadabur baca ayatnya. Ya resapi bahwa Allah sedang menceritakan hari ini, esok, bahkan yang lalu, nanti gimana. Itu Allah lewat Quran. Maka dengan Quran, insya Allah kamu punya hati yang lebih lembut dan jatuh hati lewat Quran itu kalau Allah itu lewat Quran insya Allah. Kalau saya sih begitu biasanya ngasih tahu kan. Ini keren banget, Masya Allah. Kita dapat jawaban keren, jawaban yang bukan cuma teoritis tetapi jawaban yang bisa diimplementasi. Bagaimana caranya supaya anak kita istiqomah dengan Al-Quran? Beliau jawab dengan orang tua mesti juga istiqomah terhadap Al-Quran. Dan kalau kita kembalikan kepada teori parenting, anak itu lebih banyak belajar dari apa yang mereka lihat orang tua lakukan, bukan dari perkataan yang orang tua ucapkan. Ini keren banget. Jadi resep nih sahabat Gaisi Channel, kalau antum pengen anak antum istiqomah sama Al-Quran, dimulai dari diri antum dulu. Insya Allah Allah akan mudah
membentuk hati, merubah hati agar anak kita menjadi pecinta Quran yang sejati. Nasihat keren banget Ustadz. Astagfirullah. Terima kasih atas kehadiran antum dan antum menginspirasi santri tadi. Beliau datang kemari nih sahabat GC Channel juga dalam rangka untuk seminar memacu gairah santri, memacu semangat santri supaya punya ambisi ke arah kebaikan. Keren banget. Terima kasih kehadirannya Ustadz Rizal. Barakallahu fikum wa alaikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah berkah.